Fir'aun itu dalam catatan sejarah, orang cuma mengatakan bahwa Fir'aun itu kejam. Tapi tidak ada dalam catatan sejarah mengatakan di zaman Fir'aun itu tidak ada rakyat yang sengsara. Boleh cek dalam sejarah. Ternyata pada masa Fir'aun rakyatnya sejahtera. Tapi justru Fir'aun itu ditenggelamkan. Itu bukan karena dia tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Justru karena sangat berhasil mensejahterakan rakyatnya, mengaku Tuhan karena sudah mengaku hebat. Cuma itu masalah Fir'aun. Cuma itu. Tidak ada masalah yang lain sebenarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di pagi hari ini alhamdulillah bi ni'matillah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang hadir husnul khatimah. Kemudian dengan selalu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaatnya dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya melalui syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini alhamdulillah ada Pak dokter-dokter semua, ibu-ibu juga. Kemudian ada guru saya juga di sini. Jadi agak grogi sedikit. Ustaz izin saya Ustaz ya. Minta maaf saya Ustaz. Ada Ustaz Hidayat Rakani. Ada abang saya juga. Ini Pak Dr. Zulhelmi. Kebetulan abang saya Bapak Ibu. Abang sepupu saya. Jadi agak berat sedikit. Nak menceramahi saudara sendiri itu agak berat sedikit. Apalagi beliau sudah doktor. Awak belum lagi. Ini susahnya kalau ceramah di hadapan Bapak Ibu yang sudah dokter-dokter nih kan. Jadi saya izin Pak Ustaz, Pak Dokter, kalau nanti ada yang salah diluruskan. Kalau ada yang salah. Tapi kalau bisa saling memberikan nasihat baik insyaallah. Baik Bapak Ibu, judul kita nih terlalu bagus sekali. Judulnya adalah meneguhkan hijrah, menguatkan ukhuwah, membangun peradaban. Beberapa waktu yang lalu ada satu tulisan bagus dari seorang dokter juga. Beliau mengatakan pentingnya tahun baru Islam sekaligus hijrah, momentum hijrah itu bagi kebangkitan politik Islam. Kalau bicara politik, mesti ada kaitannya dengan ekonomi. Karena kalau politik tanpa ekonomi itu mustahil itu. Justru sebaliknya, ekonomi tanpa politik juga nggak akan bisa berkembang. Itu yang mengatakan Ahmad Eraniyustika. Dulu seorang pakar ekonom, beliau menuliskan buku judulnya, saya lupa judulnya, tapi salah satu poin yang dalam buku tersebut beliau mengulas tentang persoalan-persoalan ekonomi di Indonesia ketika itu. Ada lagi tentang profesor yang menulis tentang buku politik ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beliau mengatakan dalam tulisan itu kebangkitan politik Islam ini tak bisa dilepaskan daripada momentum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib. Kalau bicara sejarah, ini perlu sedikit untuk kita sampaikan. Di antara 3 kota yang menjadi hari ini destinasi orang, kalau ke Mekah itu, ke Saudi Arabia. Ada namanya Mekah Hijaz pada masanya.
Ada namanya Yasrib, Madinah sekarang. Ada lagi namanya Taif. Jadi 3 kota. Mekah, Madinah, Taif. Di antara 3 kota ini, yang paling keterbelakangan secara adab, budaya, ekonomi, dan agama, itu Madinah, Yasrib. Bukan Mekah, bukan Taif. Secara keterbelakangan budaya. Boleh dicek dalam catatan sejarah. Kalau Bapak Ibu boleh buka misalkan Tarikh Hisham, bisa. Itu banyak sekali keterbelakangan yang dialami oleh penduduk Madinah, Yasrib ketika itu. Aus Khazraj tak pernah akur, berantem terus. Yang mereka elu-elukan Tuhan mereka. Kata Aus, Tuhan aku lebih baik. Kata Khazraj, Tuhan aku. Hingga bertikai dia, berantem. Yahudi, Nasrani pada saat itu. Yahudi Nasrani juga begitu sama. Kekuatan Tuhan mereka dianggap sebagai yang terbaik di antara yang lain. Itu posisi Madinah. Ekonomi tidak bagus, budaya jelek, Tuhannya tak jelas. Itu Madinah ketika itu. Kalau di Mekah, itu agamanya jelas. Paganisme merajalela. Yang menjadi Tuhan utama adalah di situ. Agama yang paling menonjol namanya paganisme. Penyembah berhala. Penyembah berhala ini dibawa oleh seorang pemuda yang dilihat Nabi di neraka. Namanya Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai ini orang pertama yang bawa patung ke Mekah. Nama patungnya Hubal. Kemudian ada patung selanjutnya, ada namanya Manat, ada Lata wal Uzza. Ini cikal bakal patung di Mekah. Pergeseran tauhid yang ada di Mekah itu dimulai dari Amr ibn Luhai. Sampai Nabi katakan, aku lihat sendalnya. Aku lihat seorang pemuda di neraka. Siapa dia? Amr ibn Luhai. Siapa Amr ibn Luhai? Orang pertama yang bawa patung berhala ke Mekah. Di Mekah itu bukan pula di tempat lain. Di samping Ka'bah sebelah kanan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat umrah ataupun haji, lihat Ka'bah, lihat pintu Ka'bah, ambil sisi kanan. Disitulah patung Hubal pertama ditanamkan. Setelah patung Hubal itu diisi oleh Amr ibn Luhai ini, di dalam patung itu iblis, setan, jin. Caranya bagaimana? Pakai mantra. Dan itu tertulis dalam sejarah. Begitulah pergeseran tauhid ke jahiliyah. Tapi jangan panik bahwa kondisi ini akan terjadi. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah. Akan kami pergulirkan. Kasus Epstein, file Epstein itu menunjukkan kondisi yang sama. Pedofilia itu bukan ritual biasa. Tapi ritual unik yang memang harus dilakukan. Bentuk sesembahan. Dan mengapa harus di pulau terpencil, itu boleh Bapak Ibu kaji sendiri nanti. Boleh cek dalam riset-riset. Sudah banyak yang meriset. Sudah banyak yang meriset mengapa harus di pulau dan mengapa harus menjadi pedofilia misalnya. Kembali kepada poin tadi. Itu kondisi Mekah. Tapi tidak sejahiliyah Madinah. Secara ekonomi Mekah bagus. Secara ekonomi. Kita lihat Fir'aun misalkan. Fir'aun itu dalam catatan sejarah, orang cuma mengatakan bahwa Fir'aun itu kejam. Tapi tidak ada dalam catatan sejarah mengatakan di zaman Fir'aun itu tidak ada rakyat yang sengsara. Boleh cek dalam sejarah. Ternyata pada masa Fir'aun rakyatnya sejahtera. Tapi justru Fir'aun itu ditenggelamkan. Itu bukan karena dia tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Justru karena sangat berhasil mensejahterakan rakyatnya, mengaku Tuhan karena sudah mengaku hebat. Cuma itu masalah Firaun. Cuma itu. Tidak ada masalah yang lain sebenarnya. Kalau persoalan kezoliman, membunuh dan lain sebagainya, itu interaksi. Interaksi antara Musa dengan Firaun ketika itu. Bayangkan seorang Firaun yang dianggap zolim hanya karena mengaku Tuhan. Itu menjadi poin penting. Ada catatan bagus tadi malam yang saya lihat dalam satu tulisan itu. Bahkan ada seorang anggota dewan, saya tidak tahu partainya apa sih, tidak terlalu ambil pusing. Beliau mengatakan begini, mengapa banyak manusia stres sekarang? Katanya. Bagus cuplikan kalimat beliau bagus. Mengapa orang banyak stres sekarang? Karena banyak yang menjadi Tuhan. Gitu. Banyak mencoba menjadi Tuhan. Sebenarnya ini sudah sering kami sampaikan di beberapa tempat Bapak Ibu. Di masjid-masjid sudah pernah kami sampaikan. Orang yang mengaku Tuhan itu tak banyak.
tapi orang yang bersifat seperti Tuhan itu banyak. Fir'aun, dia ngaku Tuhan sekaligus bersifat seperti Tuhan. Sampai Fir'aun katakan kepada Haman, bangunkan bangunan yang tinggi sampai ke langit, aku pengen lihat Tuhan Musa itu sehebat apa. Orang sekarang, karakternya tidak seperti Fir'aun. Kekuasaannya tidak seperti Fir'aun. Tapi lagaknya lebih parah daripada Fir'aun. Makanya kalimat di dalam Al-Quran itu bagus. Kalimat dalam Al-Quran itu. Apa kalimat dalam Al-Quran? Tagha. Apa maksud tagha itu? Kesombongan yang berlebihan sampai mengaku Tuhan. Tapi ada karakter kedua. Selain daripada Fir'aun. Namanya Qarun. Qarun ini saking kayanya sampai dia berani bilang innama utituhu ala ilmin indi gitu. Semua usaha yang aku dapat usahaku sendiri. Makanya dia buat tanah megah. Kesombongan Qarun itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalimat yang Allah pakai tidak tagha. Kesombongan yang berlebihan dalam urusan harta ini Allah sebut dengan kalimat bagha. Tagha mengaku Tuhan. Bagha mengaku memiliki semuanya. Manusia sekarang tidak sekaya Qarun. Lagaknya lebih parah daripada Qarun. Mobil nyicil. Mobil nyicil. Sombongnya na'udzubillah, Pak. Itu karakter manusia sekarang. Tapi Bapak Ibu boleh cek dalam hadis-hadis tentang akhir zaman. Semua itu dikatakan Nabi. Semuanya dikatakan Nabi. Dan terbukti semua. Tapi ada karakter ketiga penentu. Karakter penentu. Siapa karakter ketiga? Haman. Intelektual. Intelektualis tapi mohon maaf. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Intelektualis tapi jahiliyah. Intelektualis. Cerdas. Arsitekturnya. Jadi kalau bahasa kita sekarang nih. Orang kepercayaan Fir'aun itu. Yaitu Haman itu. Apapun permasalahan kerajaan itu. Haman tukang pegang. Jadi semua akan ada pada persetujuan Haman. Jadi orang cerdas. Haman. Pertanyaannya adalah. Haman ini. Berimankah? Tidak. Siapa yang diimani oleh Haman ketika Fir'aun ngaku jadi Tuhan? Siapa yang diimani? Fir'aun. Beda dengan Qarun. Qarun dia tak mengimani Tuhan. Sekalipun Musa datang, no comment kata dia. Nabi datang aja no comment. Apa bedanya manusia sekarang? Ulama datang ya, kau aja ku kasih duitnya selesai kata dia. Begitu di kondisi sekarang kan. Tapi mohon maaf. Keterbelakangan Mekah ketika itu mirip. Makanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu jahiliyatun. Jahiliyah ini Bapak Ibu bukan sekedar bodoh secara akademik. Bahkan tidak tertulis dalam catatan sejarah manapun oleh ulama-ulama sejarah. Termasuk ulama-ulama yang pakar di bidang Al-Quran. Arti jahiliyah ini bodoh secara akademik tidak ada. Jadi kira-kira bodohnya masalah apa? Bodohnya kira-kira masalah apa? Bodohnya masalah agama. Yang uniknya lagi, ada orang yang mengerti agama tapi dapat label jahiliyah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ada orang yang ulama tapi tertipu dengan harta dunia. Ada kitab judulnya, tipis betul kitab itu. Judul kitab itu Asnaful Maghrurin. Orang-orang yang tertipu. Sudah ada bahasa Indonesianya. 4 hal kata Imam Al-Ghazali yang tertipu itu. Orang kafir, orang mukmin, ulama, kemudian sufi. Keempat-empat ini punya karakter atau bisa terindikasi. Tertipu dengan urusan-urusan yang sifatnya sederhana. Dunia saja. Orang kafir tertipu dengan persoalan dunia dan Tuhan. Orang mukmin ikut-ikutan kafir. Ini banyak nih penyakit hari ini kata Ustaz Budi Ashari. Manusia yang penyakit yang paling berbahaya di akhir zaman itu kafir tanpa sadar, ateis tanpa sadar, musyrik tanpa sadar. Ini masalah ini berat ini memang. Orang tak percaya dengan Tuhan itu satu-satunya poin. Kalau dikatakan Pak Doktor kita tadi, kita tinggalkan urusan dunia, jangan terlalu sibuk dengan dunia. Itu Nabi katakan dalam hadis qudsi itu. La usallitanna alaikumud dunya fa wa'izzati la usallitanna alaikumud dunya. Orang yang sibuk dengan dunia aku buat kalian secapek mungkin dengan urusan dunia. Aku buat kata Tuhan, secapek mungkin
sampai kalian lupa dengan aku, kata dia. Uniknya bukan masalah itunya. Sampai lupa yang halal dan yang haram. Wah, ini prodinya ekonomi. Kebetulan banyak yang lulusan syariah juga. Bayangkan persoalan halal haram itu tidak hanya dibahas oleh orang-orang beragama Islam. Persoalan halal haram ini itu dibahas oleh para ilmuwan-ilmuwan barat khususnya. Sepenting apa makanan halal, cara mendapatkan yang halal dalam berbagai macam pandangan. Kembali kepada poin tadi. Maka Mekah ketika itu Bapak Ibu, keterbelakangan, sungguh sangat keterbelakangan jahiliyah, tapi tidak sejahiliyah yang ada di Madinah. Ekonomi Mekah ini bagus. Orang kaya, kalau bahasanya Ihsanuddin Nursi itu finansialisme. Artinya orang kaya harus kaya, yang miskin ya miskin. Kaya-kaya, miskin-miskin. Orang kaya dengan orang miskin itu tak boleh duduk bersama, tak boleh. Itu zaman jahiliyah. Zaman seketika posisinya Mekah itu di ambang kekuatan jahiliyah. Orang kaya tidak boleh duduk. Bapak Ibu jangan mimpi bisa duduk dengan Abu Jahal. Ya memang tidak mungkin duduk dengan Abu Jahal. Karena Abu Jahalnya udah nggak ada kan. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Biar belum. Biar kejadian ya nanti ya. Assalamualaikum. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita bicara Abu Jahal, Abu Lahab itu ndak level. Jangankan Abu Jahal, Abu Lahab ya. Abu Sufyan saja sudah masuk Islam. Apa kata Abu Sufyan? Siapa Abu Bakar itu? Nasabnya sebagus apa? Itu Abu Sufyan. Sudah masuk Islam. Apa kata Abu Sufyan? Siapa Abu Bakar? Nasabnya sebagus apa? Ekonominya sekaya apa? Itu tertulis dalam kitab tafsir itu. Pertanyaannya muncul. Mengapa Abu Sufyan mengatakan demikian? Padahal sudah masuk Islam. Pasca wafatnya Nabi, Abu Sufyan berani berkata demikian. Spontan Ali bin Abi Thalib berdiri dari duduknya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wailak ya Abu Sufyan. Celakalah engkau wahai Abu Sufyan. Yang masih menyisakan jahiliyah dalam dirimu. Persoalan nasab. Bayangkan persoalan nasab saja. Menganggap nasab dia lebih baik daripada yang lain. Jahiliyah. Itu karakter jahiliyah. Karena ketika jahiliyah sebelum datangnya Islam itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu kondisinya ketika itu adalah sifatnya yang terhormat itu nasab yang mulia. Nasab siapa? Abdul Muthalib. Oh bagus. Nasab siapa? Oh ini Quraisy. Bagus. Maka bisa dikatakan ketika itu Umar bin Khattab termasuk yang kurang diperhitungkan secara nasab. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi ini dalam trik sejarah. Maka Bapak Ibu kembali kepada poin tadi. Mekah. Tapi seterkebelakangnya Mekah lebih terkebelakang lagi Madinah. Inilah alasan, salah satu di sekian banyak alasan mengapa Nabi berhijrah dari Mekah ke Yasrib. Tapi Bapak Ibu, Yasrib ini meskipun keterbelakangan secara ekonomi, budaya dan lain sebagainya, penduduk Yasrib bisa menerima dengan akal sehat agama Islam. Berbeda dengan Mekah. Mekah justru menolak. Bayangkan pamannya di situ. Paman di situ. Keluarga besar Nabi di situ. Adik-beradik Abdul Muthalib di situ. Tapi pertanyaannya mengapa tidak bisa menerima agama Islam? Kenapa tidak bisa menerima risalah? Dijawab sama Abu Jahal. Itu Ibnu Katsir merekam jawaban tersebut. Apa jawaban Abu Jahal? Dari kabilah Muhammad ada Nabi. Dari kabilah saya tak ada Nabi. Bisa dipahami kalimat ini? Dari kabilah Muhammad ada Nabi. Dari kabilah saya tidak ada Nabi. Tapi wallahi yang dikatakan Muhammad benar. Yang dibawa oleh Muhammad benar. Pertanyaannya apa masalahnya sekarang? Apa masalah sekarang di sini? Gengsi. Maka gengsi itu dari dulu sampai sekarang. Iblis bawa. Ketika iblis berjanji dengan Tuhan itu. Aku akan buat anak Bani Adam ini masuk ke neraka mengikuti aku. Gitu deh. Betul Pak. Salah satu sifat yang dibawa oleh iblis itu apa? Gengsi.
Saya mohon maaf ya. Mohon maaf betul. Hidupnya biasa aja. Tapi gengsinya bukan main. Sifat siapa kira-kira? Mobil kredit. Gaji cuma 2 juta. Yang dikredit Fortuner. Gak ada apa, Pak? Ustadz terlalu suuzon. Tidak, ini bukan persoalan suuzon. Tapi kita bicara pada aspek yang serius. Mohon maaf, Pak. Ketika kita berbicara, ada ulama bernama Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dr. Said Ramadan Al-Buti. Menuliskan satu buku. Judul bukunya, Kenapa umat muslim ini mengalami kemunduran. Manil mas'ul an takhallufil muslimin. Beliau cakap gitu. Apa kata beliau? Siapa yang bertanggung jawab atas keterbelakangan kemunduran umat muslim di akhir zaman itu. Tapi beliau sampaikan apa sebab kemundurannya. Gengsi. Gaya hidup yang berlebihan. Tak bangga dengan agama. Bayangkan. Umat muslim hari ini mohon maaf. Kalau dibandingkan dengan jahiliyah dulu. Lebih jahiliyah sekarang. Cuma bedanya satu aja. Agamanya Islam. Yang dulu tak beragama Islam, Pak. Ini ustadznya radikal nih. Terserah Bapak Ibu mau bilang radikal kayak apa kayak terserahlah. Tapi itu kenyataan faktanya, Pak. Sekarang saya tanya. Mengapa riba itu bisa lebih berjaya daripada, mohon maaf, konsep Islam itu sendiri? Itu Bapak Ibu yang bisa jawab. Sebagai orang ekonom. Dan tak perlu kita jabarkan. Itu konsep yang sederhana, Pak. Mengapa riba itu sudah menjadi satu hal yang sangat global? Mengapa kita umat muslim ini ada dua. Satu bertahan, dua mengikuti kejahiliahan tersebut. Itu jawaban untuk kita. Yang bisa menjawab adalah kita sendiri. Kembali kepada perkataan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Kenapa umat muslim ini keterbelakangan? Mengalami kemunduran. Banyak tapi lemah. Satu saja sebabnya, Pak. Nabi sedikit tapi kuat. Ustaz, jangan samakan Nabi dengan kami. Oke. Kita ambil Turki Utsmani. Kita ambil Abbasiyah. Kita ambil Granada. Kita ambil Andalusia. Kita ambil Umayyah. Kita ambil Ayyubiyah. Ada profesor dari Cina. Saya lupa nama yang paling benar. Pokoknya ada Jian-Jiannya. Prof. Jian. Boleh cek, beliau termasuk orang yang fokus meneliti dalam riset beliau. Prof. Jian mengatakan, mengapa umat muslim Islam itu pada masanya berjaya bisa menaklukkan 3 kerajaan besar di dunia. Bahkan melengser peradaban-peradaban mereka. Kita ambil yang pertama, Persia. Persia pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Iran sekarang. Itu Persia. Apa kehebatan Iran sekarang? Itu Iran sekarang ya. Sekarang kita bandingkan dengan kehebatan Iran atau Persia pada masanya. Pernah dengar Babilonia? Babilonia itu Irak sekarang. Kurang hebat apa Babilonia itu, Irak itu? Kalau Bapak Ibu melihat Irak tersebut, Bapak Ibu akan temukan arsitek-arsitek indah pada masanya di zaman Babilonia. Ditaklukkan oleh Persia, kerjasama dengan Yahudi. Persia berjaya. Dan cukup lama, berabad-abad. Yang kedua, ada namanya Romawi. Romawi ini Bapak Ibu mohon maaf. Jangan dulu kita melihat Romawi ini pada aspek yang lain. Romawi ini terbagi 2. Romawi Timur, Romawi Barat. Romawi Barat ini tidak ada suara, Pak. Yang ada suara itu Romawi Timur. Romawi Timur itu Konstantinopel sekarang, Turki sekarang. Istanbul sekarang. Romawi Barat mana? Romawi Barat itu Italia dan sebagainya lah. Pertanyaannya mana suaranya Italia itu? Selain daripada Romanya, selain daripada agamanya. Tak ada, Pak. Amerika ini belakangan. Inggris itu belakangan setelah Turki Utsmani. Karena menang Perang Dunia Pertama. Dan menangnya Inggris dalam Perang Dunia Pertama karena kelicikan dan pengkhianatan. Hasil lobby. Yang dilobi siapa? Kerajaan Islam. Siapa dia? Syarif Hussein, Ibnu Saud. Ibnu Saud itu siapa? Yang mendirikan Saudi Arabia sekarang. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Ini catatan sejarah. Catatan sejarah. Itu Islam. Kata Prof. Jian, kehebatan Islam itu menaklukkan kerajaan-kerajaan besar pada saatnya. Bahkan menggeser semua peradaban-peradaban tersebut.
termasuk Yunani. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Aristoteles, Plato, yang bisa menerjemahkan bahasa dia, Ibnu Rusdi, Andalusia pada masanya. Pertanyaan muncul. Mengapa hari ini ketika runtuh Turki Utsmani, umat Islam menjadi orang yang keterbelakangan, mengalami kemunduran. Ada yang mengatakan kemunduran pada sisi sains. Masalahnya bukan hanya pada aspek sains, Pak. Keterbelakangan dan kemunduran Islam dari berbagai macam aspek, termasuk persoalan agama. Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, satu sebab masalahnya, Pak. Tidak bangganya umat muslim beragama dan tidak bangganya umat muslim membangun nilai-nilai agama. Kembali kepada poin tadi, Makkah tadi. Gengsi kok. Gengsi yang dimiliki oleh Abu Jahal. Sampai mengakui kebenaran agama tapi tidak mau masuk. Karena Nabi Muhammad dari kabilahnya ada Nabi. Sementara dari kabilah Abu Jahal, Abu Lahab tidak ada Nabi. Padahal setiap malam dia mendengarkan Nabi baca Quran. Itu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Artinya Abu Jahal saja mengakui kebenaran agama Islam. Ini umat muslim gengsi dengan agama sendiri. Umat muslim anti dengan agama sendiri. Kita ambil kasus contoh ya. Abu Janda misalkan. Ini contoh kasus Pak. Contoh kasus yang paling sederhana. Yang kita bisa lihat hari-hari ini. Kemudian Ade Armando misalkan. Itu konteks yang paling jelas Pak. Artinya ketidakbanggaan seseorang terhadap beragama. Gitu. Tapi sebenarnya ada yang paling berbahaya. Di antara itu secara zahir yang nampak. Orang yang tidak mau menerapkan nilai-nilai agama. Dia yang tak bangga dengan agama dia sendiri. Kita ambil contoh. Kalau ada ibu-ibu tidak bangga pakai kerudung, berarti dia tak bangga dengan agama dia sendiri. Tak bangga. Persoalan keterbelakangan, persoalan hijrah. Nabi hijrah itu merubah Pak. Merubah dari yang zulumat ila nur. Itu dikatakan. Dari yang keterbelakangan budaya, agama, kebodohan, jahiliyah. Menjadi berpengetahuan. Yang paling penting dari tidak punya adab, beradab. Dan adab bukan hanya pada manusia. Beradab pada sang Khalik dan pencipta. Berkerudung itu beradab kepada Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Coba bayangkan. Kalau kita bicara lebih Pak. Nabi bilang begini. Sinfani min ahli nar. Ada dua kelompok yang aku lihat di neraka kata Nabi. Satu di antaranya pemimpin yang menyiksa rakyatnya. Rijalun ma'hum siyat yadribuna bihan nas. Satu. Yang kedua. Perempuan berpakaian tapi telanjang. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Sudah ibu-ibu lihat atau belum? Perempuan berpakaian tapi telanjang. Sudah dilihat atau belum? Sudah pernah ketemu perempuan berpakaian tapi telanjang? Itulah perempuan yang pakai, mohon maaf, pakai pakaian sempit yang menampakkan lekuk tubuhnya. Sekarang pertanyaannya kita kembalikan kepada laki-laki. Adakah laki-laki yang serupa? Ada. Mana auratnya laki-laki dari perut, dari pusat sampai ke lutut? Kenapa kok masih bangga laki-laki pakai celana, mohon maaf, nampakkan lututnya? Iya kalau bagus Pak. Lah kalau kering, kurus. Oh maaf, lah hitam lagi. Tapi jangan itu rasis tuh Bu. Malu saya. Nampak kali saya hitamnya kan. Mohon maaf Pak. Keterbelakangan kita cuma di situ. Kalau secara keilmuan mohon maaf. Hari ini pada abad ke-19. Akhir abad ke-19, awal abad ke-20, pengakuan dunia terhadap ilmuwan muslim mulai naik. Mulai naik. Ilmuwan-ilmuwan barat mulai mengakui kehebatan para ilmuwan-ilmuwan muslim pada masanya. Di masa dinasti Abbasiyah. Ibnu Haytham, Ibnu Rusdi, Ibnu Khaldun, dan para ibnu-ibnu yang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa pada abad ke-20 baru nampak? Karena kedustaan para ilmuwan barat pada saat itu menutupi kehebatan Islam. Mereka sebutlah masa itu dengan Dark Age. Apa itu? Masa kegelapan. Bagi Islam apa? Golden Age. Masa kejayaan Islam. Kenapa barat harus menutupi itu? Ada alasan? Ada. Takut Islam bangkit lagi. Takut Islam ini mengangkat bahu bahwa dia punya masa depan. Takut bahwa Islam ini mengangkat bahu bahwa mereka yang paling baik. Dan itu yang disampaikan. Terbukti Pak.
Kebangkitan Islam ini tidak akan pernah bisa ditutupi. Siapa pelaku kebangkitan tersebut? Kita, Pak. Kita. Yang harusnya hari ini kita menanamkan nilai-nilai agama yang kelak akan membangkitkan semangat-semangat perjuangan mereka, Pak. Pertanyaan kembali muncul. Kita ambil kasih contoh. Yang paling sederhana. Ada universitas Islam misalkan. Ini universitas Islam, Ustaz. Oh iya, kita ambil contoh UIR lah misalkan. Kita ambil contoh. Berapa banyak yang sholat di masjid? Dari sekian banyak mahasiswa ini, dan sivitas akademik, berapa banyak yang sholat di masjid? Itu Bapak Ibu bisa lihat sendirilah. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Bisa enggak rektor mengeluarkan satu aturan, setiap mahasiswa yang masuk di siang hari, wajib sholat zuhur di masjid? Bisa enggak kira-kira aturan itu dikeluarkan oleh rektor? Bisa enggak kira-kira? Kalau hak prerogatif rektor ada enggak? Ada. Ada nggak peraturan yang bisa dikeluarkan oleh rektor? Bisa. Bisa kok. Setiap jam sholat azan matikan. Arahkan ke masjid semua. Dosen bisa nggak menggunakan, mohon maaf, menggunakan kekuatannya pada aspek agama? Bisa. Kita universitas Islam, swasta. Bukan negeri. Pertanyaan muncul. Contoh Universitas Muhammadiyah misalkan. Sama Universitas Islam. Pertanyaannya, bisa nggak mereka mengeluarkan peraturan tersebut? Bisa. Apa yang tak bisa? Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada saatnya pernah mengeluarkan ultimatum. Semua dosen wajib sholat di masjid. Yang tidak sholat di masjid, yang tidak sholat berjamaah, potong gaji 25.000. Yang sholat di masjid tambah gaji 25.000. Banyak yang datang sampai penuh masjid, Pak. Setahun kemudian hilang peraturan, hilang pula jamaahnya. Coba bayangkan. Paling tidak, Nabi menggunakan model itu, Pak. Nabi menggunakan model itu. Ketika Nabi sampai di Madinah, di Yasrib itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Penguatan akidah. Penguatan iman. Bagaimana cara Nabi menguatkan iman? Membangun masjid, Pak. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika masjid sudah dibangun? Setiap laki-laki wajib sholat di masjid. Tidak ada sahabat yang berani sholat di rumah, Pak. Kecuali punya uzur syar'i. Makanya Imam Syafi'i katakan, sholat berjamaah itu sampai pada derajat wajib bagi laki-laki, kata Imam Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i. Bisa dipahami sampai di sini. Kita kembalikan kepada momen kita tadi. Inilah yang disebut dengan keterbelakangan yang terjadi. Maka kalau kita bicara pada aspek karakter jahiliyah pada masa Mekah, Bapak Ibu, ada 4 karakter jahiliyah ketika itu yang tidak bisa kita lupakan. Allah abadikan dalam Al-Quran. 1, dhannal jahiliyah. Apa itu dhannal jahiliyah? Berpikir seperti orang jahiliyah. Apa contoh berpikir seperti orang jahiliyah? Tidak percaya Tuhan. Itu paling sederhana. Yang kedua, ada namanya hukmul jahiliyah. Berhukum pada hukum jahiliyah. Salah satu bentuk karakter hukum jahiliyah itu adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini saya tak sindir siapa-siapa. Faktanya begitu. Salah satu karakter hukum pada masa jahiliyah adalah bai'ul hukmi. Hukum bisa diperjualbelikan. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum itu hanya berlaku bagi rakyat biasa. Pada masa jahiliyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tabarrujal jahiliyah. Berpakaian, bermegah-megahan seperti orang jahiliyah. Itu khusus bagi laki-laki dan perempuan juga. Yang keempat, fanatisme, hamiyatul jahiliyah. 4 karakter jahiliyah. 4 karakter jahiliyah ini dipecah oleh Allah dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Quran. Dibagi dalam bentuk karakter-karakter. Satu di antaranya, tidak percaya kepada Allah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kita ini kan manusia. Manusia ini konsepnya mukhayyar. Boleh memilih dan musayyar. Ada kalanya kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar, berusaha. Tapi ending daripada usaha itu tawakal. Tapi sebelum berusaha, kita datang dulu kepada Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, banyak manusia punya masalah sekarang. Tapi datangnya bukan pada Tuhan, pada dukun. Bahkan ada pada Tuhan sifatnya manusia. Lebih penting manusia daripada Tuhan.
Sehingga ketergantungan terhadap manusia lebih tinggi ketimbang ketergantungan kepada manusia. Kalau karakter ini Bapak Ibu tanamkan dalam rumah tangga misalkan, betapa kuatnya kita. Tapi kalau kita tanamkan ketergantungan kepada manusia, betapa rusaknya ibadah kita. Kembali kepada poin tadi. Begitulah karakter jahiliyah pada saat itu. Kemudian selanjutnya, Nabi pindah Yasrib. Orang-orang Yasrib ini berbaiat dulu sebelum Nabi datang. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, ke Yasrib, mereka berbaiat dulu. Kata Jabir dalam riwayatnya, alama nubai'uka. Kami berbaiat kepadamu tentang apa saja. Yang pertama kata Rasulullah, kalian harus taat dan patuh pada aku. Baik dalam keadaan rajin maupun keadaan malas. Yang kedua, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, menjaga dan melindungi aku dalam setiap dakwahku, kata Nabi. Yang keempat, kalian harus berdakwah sesuai dengan apa yang aku katakan. Bapak Ibu, berarti bedanya mereka yang di Madinah dengan kita apa? Tidak ada. Sama. Kita diciptakan untuk dakwah. Kalau Bapak Ibu bisa berdakwah dengan jalur akademik Bapak Ibu, mengapa tidak? Ada satu poin dari keterbelakangan orang-orang jahiliyah pada saat itu. Yang disebutkan. Apa itu? Jahiliyatun fiddin. Apa maksud jahiliyah fiddin itu? Kelemahan mereka dalam urusan agama. Sekarang kita lihat Pak, ayat Al-Quran yang lain. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kelak kata Allah kalian akan melihat manusia-manusia cerdas secara akademik, tapi mohon maaf, nifak semua, munafik Pak. Sekarang saya tanya dulu, dalam batasan ayat ini, sudah ada belum pelakunya kira-kira? Sudah ada belum pelakunya? Betapa bangganya manusia hari ini dengan gelar akademik. Mohon maaf Bapak Ibu. Bangga sekali. Apa gelarmu? Doktor. Apa gelarmu? Profesor. Bahkan mohon maaf hari ini, setiap di antara para dosen mengejar itu Pak. Mohon maaf. Iya Ustaz tidak dosen. Bukan Pak. Bukan aspek itu yang ingin kita sampaikan. Bayangkan ketika setiap orang sedang fokus dengan akademik dia. Mengejar gelar akademiknya Pak. Baik yang sarjananya, baik yang masternya, doktornya, profesornya. Sekarang kita lihat. Di antara 4 poin ini, 4 jenjang gelar akademik ini. Mana yang betul-betul sesuai dengan perkataan Allah tadi. Yang Allah katakan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu. Setiap orang akan takjub dengan perkataanmu. Takjub dengan dirimu. Meskipun engkau tidak mengerti dalam urusan agama. Ini senada Pak dengan apa yang dikatakan Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Kelak di akhir zaman banyak orang yang bisa berbicara yang memang bukan pada urusannya. Gelar akademik menjadi Tuhan hari ini Pak. Mohon maaf. Orang hari ini berlomba-lomba Pak. Mau jadi profesor tapi ingat. Lihat karakter dunia hari ini. Jadi profesor pakai beli. Jadi doktor ijazahnya beli. Mohon maaf. Saya temukan sendiri Pak. Saya yang menemukan. Di salah satu universitas di Jawa. Karena mereka minta buatkan disertasinya ke saya. Saya bilang Pak, Anda ambil gelar doktor? Ya. Mau dibuat disertasinya? Mau. Berapa biayanya? Saya bilang, biayanya 150 juta. Bapak Ibu tahu kalau saya sebut nama ini malu Pak. Dan orangnya mohon maaf dari mana asalnya? Dari Riau. Parahnya lagi, ini parahnya lagi. Ada seorang yang hari ini sudah bergelar profesor dari Riau. S3-nya ciplak semua punya Dr. Azumardi Azra. Disertasinya. Ciplak. Murni. Saya baca Pak disertasinya. Dari awal sampai akhir. Di salah satu universitas. Hari ini beliau di sini, di Riau. Dosen di salah satu universitas. Dan sudah dapat gelar profesor. Saya tak perlu sebut namanya. Kalau saya sebut nama Bapak Ibu kenal semua orang. Kenal. Dan kalau saya boleh katakan, mohon maaf, Bapak Ibu pernah undang orangnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kalaulah kata Dr. Adian Husaini, orientasi akademik hari ini ada bahasan bagus ini. Salah satu slogannya UIR ini kan unggul Islami. Unggul Islami. Pertanyaannya,
Prioritasnya mana? Islaminya atau unggulnya? Itu yang dikembalikan harusnya. Unggulnya atau Islaminya? Siapa yang punya peran? Para ibu dosen, bapak ibu dosen. Bisa dipahami bapak ibu. Ketika saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dulu saya pernah ngajar di UMY Pak, Yogyakarta. Bapak ibu. Ketika mahasiswa itu masuk, saya cuma bilang. Masuk kelas saya tidak ada yang boleh pakai celana levis. Tidak boleh pakai celana sedikit pun. Dan laki-laki tidak ada yang pakai celana koyak-koyak ataupun robek-robek. Tidak boleh. Tapi tidak pakai peci ya. Saya cuma katakan begitu. Alhamdulillah Pak, selama 7 tahun tidak pernah mereka melanggar. Dan mereka mengikuti. Setidaknya di depan saya mereka tidak pakai pakaian sempit Pak. Kita bicara unggul dan Islami. Kita tidak hanya mendidik mereka dari sisi akademik. Di depan Dr. Saidul Amin, ketika saya diminta untuk mengisi kajian di rumah beliau. Di hadapan beberapa para profesor dan para dosen-dosen akademik Universitas Muhammadiyah Riau. Saya katakan, hari ini keterbelakangan umat manusia hari ini adalah mereka punya ilmu tapi mereka tidak punya iman. Mereka punya ilmu tapi mereka tidak punya iman. Apa masalah kalau tidak punya iman? Sesat. Apa masalah kalau mereka tidak punya iman? Kalau mereka tidak punya iman, mereka menganggap diri mereka lebih baik. Apa bedanya dengan Haman, intelektual yang tidak punya iman? Haman membangun gedung yang tinggi, arsitektur terbaik, intelektual bagus, cerdas pada masanya. Apa bedanya dengan kita? Manusia hari ini mengangkat tinggi akal, tapi mohon maaf merendahkan iman. Pertanyaannya adalah, haruskah iman, ilmu, dan amal ini menjadi satu? Apakah bisa dipisahkan? Prof. Hamid Fahmi Zarkasi, seorang rektor di Universitas Darussalam Gontor, mengatakan, tak bisa pernah dipisahkan ilmu, iman, dan amal. Salah satu penyebab keterbelakangan umat muslim yang dikatakan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, dha'ful ilmi wal iman. Lemahnya ilmu dengan Sekarang kita lihat Pak, ayat yang berbunyi. Ketika Nabi disuruh baca, Iqra, apa yang dijawab? Aku tak bisa baca. Berapa kali Nabi katakan? 3 kali. Coba telaah kalimat ini betul-betul. Kenapa kok 3 kali ini Nabi tak bisa baca? Sudah dikatakan oleh malaikat, Iqra ma'ana biqari. Sampai 3 kali. Hadisnya masyhur itu Pak. Pertanyaannya, mengapa setelah dipeluk oleh Jibril dan dibisikkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sebenarnya cambukan bagi kita. Anda boleh berilmu tapi wajib beriman. Makanya ilmuwan muslim pada masanya, mohon maaf, secara iman mereka kuat. Mana prioritasnya? Agama baru mohon maaf, intelektual. Jadi kalau kita bicara, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Aku cerdaskan, aku pintarkan, aku ajarkan, kata Allah. Tapi sekarang dibalik Pak, konsep itu dibalik. Anda boleh pintar. Setelahnya Anda mau beriman atau tidak ada masalah. Yang penting Anda Itu konsepnya liberal. Itu konsepnya barat. Apa konsepnya barat? Mohon maaf, jangan tersinggung. Konsepnya barat itu cuma satu saja. Akal lebih tinggi daripada wahyu. Ilmu harus lebih tinggi daripada iman. Dan itulah kondisi kita hari ini. Kebanyakan orang intelektual, tapi mohon maaf sedikit yang beriman. Ada 2 konsep yang ditawarkan Menteri Pendidikan pada masanya. Ketika bersinggungan dengan seorang pimpinan pondok pesantren, Kiai Haji Imam Zarkasi. Beliau bilang begini, kau pilih mana? Intelektual yang mengerti agama, atau yang agamis, atau ulama yang intelektual? Saya ulangi Bapak Ibu ya. Ulama yang intelektual atau intelektual yang mengerti agama. Ini ditawarkan Pak. Konsep ini ditawarkan oleh Kiai Haji Imam Zarkasi kepada seorang menteri agama pada masanya. Menteri pendidikan pada masanya. Ketika itu menteri pendidikan mengambil intelektual yang mengerti agama. Kiai Haji Imam Zarkasi mengambil ulama yang intelek. Sekarang kita lihat Pak. Kasus ini kita lihat. Dua-duanya punya sisi positif dan negatif. Tapi setidaknya mohon maaf kita harus lihat dulu. Posisi yang pertama, intelektual yang mengerti agama. Apa dampaknya? Jual beli agama. Intelektual yang mengerti agama, mohon maaf,
Apa dampaknya? Berbicara tanpa dasar. Tak salah, tak salah. Kita ambil contoh. Kalaulah Ade Armando mengaku dia sebagai seorang yang intelek, pantaskah dia berbicara tentang agama yang pada akhirnya menyesatkan orang? Kita kembalikan, Pak. Sekarang yang kedua, ulama yang intelek. Harus yang kita bangun yang begitu. Meskipun pada akhirnya tergantung pada pribadi masing-masing. Bisa dipahami sampai di sini, Bapak Ibu? Ini konsep. Maka kalau kita bicara tentang peradaban Islam, membangun peradaban Islam ini harus dengan 3 tadi. Ilmu, iman, amal. Epistemologi dalam filsafat ilmu. Ontologi, epistemologi keilmuan. Ontologi, praktek keilmuan. Kemudian apa dampak daripada ilmu tersebut? Adakah aksiologinya? Adakah dampaknya? Adakah akhlaknya? Adakah mulianya? Adakah moralnya? Akhir daripada segala keilmuan itu moral, beradab. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, orientasi kampus itu apa? Setelah mahasiswanya keluar, dapat kerja atau beriman? Itu yang harus kita kaji dulu. Kalau mohon maaf orientasinya adalah dunia, sampai kapanpun kita tak akan bisa mengembangkan peradaban Islam. Ini belum masuk pada aspek ukhuwah. Karena kita masih berputar pada aspek-aspek, mohon maaf, keterbelakangan secara ilmu agama. Ada seorang profesor bernama Said Naqib Alatas namanya. Ilmuwan muslim yang baru-baru ini meninggal. Seorang ilmuwan muslim baru-baru ini meninggal, tinggal di Malaysia. Aslinya dari Bogor, lahir di Bogor. Namanya Sayyid Naqib Alatas. Apa kata beliau? Menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Tapi ilmu-ilmu yang lain hukumnya sunnatun muakkadah. Artinya Bapak Ibu ekonom, akuntan, silakan. Mau jadi apapun silakan. Tapi wajib bagi Bapak Ibu menuntut ilmu agama. Karena agama itulah yang dimaksud oleh Nabi minaz zulumati ilan nur. Yang bisa membawa jalan menuju cahaya itu ya agama. Sekarang saya ambil contoh. Pernah dengar nama Albert Einstein? Bapak Ibu lihat buku terakhirnya. Buku terakhirnya tentang siapa? Tentang Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar namanya Karen Armstrong? Pernah dengar ya? Lihat bukunya, apa yang dia tulis? Compassion of Muhammad. Karakteristik Tuhan yang ada pada diri Muhammad, kasih sayang. Bahkan dia juga menuliskan buku judulnya Tuhan. Pertanyaan sederhana saja Pak. Sederhana saja. Mengapa mereka menuliskan buku itu? Mengapa dia menuliskan tentang itu? Mengapa Albert Einstein pengen cari tahu tentang Tuhan? Mengapa juga Karen Armstrong harus menulis tentang itu? Hari ini Amerika dan khususnya Eropa baru sadar. Inggris itu Bapak Ibu baru sadar. Apa kesadaran mereka? Betapa pentingnya Tuhan bagi kehidupan. Baik itu beragama Islam atau tidak, bagi mereka bertuhan itu penting. Nah kita umat muslim justru mau jadi ateis. Nggak percaya kepada Tuhan. Apa bedanya kita dengan karakter jahiliyah tadi? Harusnya kita yang meninggikan ketuhanan, justru kita yang meredupkan Tuhan tersebut. Maka pentingnya meneguhkan hijrah itu di sini. Pentingnya meneguhkan hijrah itu. Kita selaku pelaku peradaban itu yang harus meneguhkan hijrah tadi. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, ke Yasrib itu. Yang pertama dilakukan oleh Nabi memperkuat akidah. Memperkuat iman. Meskipun setengah daripada orang Yasrib ketika itu sudah masuk ke dalam Islam. Pertanyaan muncul. Apa yang dilakukan oleh Nabi setelah itu? Dibangun masjid. Apa alasan Nabi bangun masjid? Ukhuwah Islamiyah. Sumber gerak umat muslim ketika itu, sumbernya dari masjid. Cara Nabi membangun madrasah di masjid. Cara Nabi membangun peradaban dari masjid. Apa yang dibangun oleh Nabi? Islamiknya dulu. Islamic worldview. Cara pandang Islami. Ini Ustadz ini terlalu Islam betul. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena memang kita kajiannya muharram.
Salah satu momen terpentingnya adalah ketika penanggalan Hijriah. Dan itu diambil dari hijrahnya Nabi. Awal mula peradaban Islam mulai tampak. 2 tahun cuma Nabi bangun. 2 tahun peradaban Islam di Madinah muncul. Negeri Madani. Baldatun toyibatun warabun ghafur. Itu mana Pak? Madinah. Yang hari ini Bapak Ibu lihat. Bagus. Tenang. Madinah. Pertanyaannya, berapa tahun Nabi membangun peradaban itu? 2 tahun. Seberapa banyak kaum inteleknya di situ? Tidak banyak. Tapi seberapa banyak orang beriman di situ? Rata-rata beriman semua. Jadi tonggak utama kalau ingin membangun peradaban Islam itu kita harus mengimankan dulu Pak. Bagaimana mohon maaf, ada 10 orang. 5 percaya pada Tuhan dengan karakter. Kita harus menghidupkan karakter Islami, Islamic worldview. Yang 5-nya lagi cara pandang Barat. Mahasiswa bingung. Ini dosen yang aku ikut yang mana? Aku ikut dosen yang sekuler atau yang tidak sekuler? Itu karakter Pak. Kembali kepada poin tadi. Itu yang pertama. Nabi mengkuatkan iman dengan membangun masjid. Sumber peradaban ilmu juga di situ. Halaqah-halaqah dibangun di Masjid Nabawi. Ali bin Abi Thalib pemula. Di Masjid Nabawi. Keilmuan halaqahnya dibangun. Yang ketiga Bapak Ibu, Nabi membangun ukhuwah Islami. Ukhuwah Islami. Ukhuwah Islamiyah. Bagaimana cara Nabi membangun ukhuwah Islamiyah? Bagaimana cara Nabi menyatukan orang-orang yang ada di sana? Nabi katakan, Ansor, Muhajirin, kalian bersatu. Orang-orang Ansor yang bisa menerima Muhajirin, yang mereka bisa menerima kaum-kaum Muhajirin dengan baik, Allah janjikan surga bagi mereka. Diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang kita masuk lingkup kecil saja. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Riau misalkan. Kalau mau bisa bergabung, kalau mau bisa membangun harus bersama. Kalau sendiri kita goyang. Pertanyaannya adalah satukan konsep. Satukan konsep. Tapi kalau semua kepala punya konsep, kapan bersatunya Pak? Setiap kepala punya konsep. Artinya harus ada satu di situ. Nabi. Bukan Pak Gabrodi bukan jadi nabi maksudnya ya. Artinya ada pemimpin yang di situ yang bisa dijadikan sandaran. Perkataan pemimpin inilah yang kemudian menjadi mohon maaf pegangan daripada yang lain yang bisa mengajak untuk bersatu. Tapi kalau pemimpinnya yang ngajak becokak itu selesai urusan. Tidak akan pernah kita bersatu Pak. Jangan mimpi kalau kita mau membangun peradaban Islam. Baik Bapak Ibu. Nah sekarang itu karakteristiknya. Kemudian setelah Nabi menguatkan iman. Kemudian membangun masjid. Membangun ukhuwah. Apa yang dibangun oleh Nabi? Ketahanan. Kekuatan militer di Madinah. Setelah kekuatan militer apa yang dibangun? Sebelum terbangunnya kekuatan militer. Nabi membangun kekuatan ekonomi itu pun nomor 4. Bukan yang pertama tapi yang keempat. Kita sekarang kuatkan dulu ekonomi. Lupa Tuhan. Karena kalau orang tak punya iman, mohon maaf. Dunia lebih penting daripada akhirat. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Apa perbedaan orang kafir dengan orang mukmin? Kata orang kafir, kenikmatan dunia yakin. Kenikmatan dunia itu nyata. Dan kenikmatan akhirat itu tidaknya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita mau ikut kafir atau muslim kita sekarang? Kita mau ikut konsep apa? Nikmatnya dunia itu nyata apa tak nyata? Bagi Islam nikmatnya dunia itu nyata apa tak nyata kira-kira Bapak Ibu? Itu yang harus kita pahami Pak. Sehingga mohon maaf, ada satu karakter yang berbahaya yang muncul ketika orang meninggikan dunia itu Pak. Rakus. Rakus. Karakter rakus ini Bapak Ibu tak bisa dibiarkan. Mohon maaf. Dia akan memiliki karakter yang lain, tidak puas. Kalau sudah rakus Bapak Ibu tak puas dia, mohon maaf.
ada karakter terakhir yang paling berbahaya. Mau halal kek, mau haram kek, yang penting aku dapat duit. Kita pikir lagi bagaimana kita mau menanamkan Islamic worldview. Konsep gaya berpikir hidup yang Islami. Cara pandang yang Islami. Inilah konsepnya Pak, yang harus kita bangun. Kita tak pernah berpikir yang halal dan yang haram. Itu Nabi bilang begini. Kata Nabi, la ya'tiyadna 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha am minal halal am minal haram. Nanti akhir zaman kata Nabi akan datang satu masa di mana orang tidak akan berpikir lagi, Pak. Mau halal kek, mau haram kek, terserah kata dia. Yang penting dapat duit. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ini sepakat bagus berarti. Kira-kira riba itu haram enggak? Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya, riba itu haram ya? Maling itu haram atau tidak? Korupsi itu haram atau tidak? Ngambil hak orang itu haram apa tidak? Baik. Kalau kita sudah sepakat Pak dengan begini. Harusnya malu kalau kita ngambil hak orang. Harusnya malu kalau kita masih bermain dengan ribawi. Mohon maaf. Harusnya. Kita malu dengan hal-hal tersebut. Lebih baik miskin tapi punya kehormatan daripada kaya tapi mohon maaf. Gengsinya ketinggian Pak. Gengsi ketinggian. Saya cerita. Tapi ini untuk kita saja Bapak Ibu. Saya pernah ketemu dengan orang. Di Pekanbaru ini Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Saya pernah ketemu dengan seseorang. Biasa aja Pak. Hidupnya Pak. Pendapatannya biasa aja. Tapi gengsinya na'udzubillah. Mulai dari sendalnya. Sampai jam tangannya. Sampai minyak rambutnya. Itu harganya mahal. Tapi gajinya nggak mencukupi Pak. Untuk bayar itu. Bisa dipahami maksud saya ini? Itu yang disebut dengan gengsi. Akhirnya apa yang terjadi? Hutang menumpuk di mana-mana Pak. Ternyata untuk hidup mewah begitu pakai hutang. Akhirnya apa Pak? Pada ujungnya stres Pak. Maka itu yang dikatakan oleh Pak Doktor tadi. Yang anggota dewan tadi. Apa dia kata? Banyak manusia akhir-akhir ini stres. Kenapa stres? Mencoba menjadi Tuhan. Ingin melakukan semuanya. Salah satunya itu. Gapailah yang Anda mampu, lakukanlah yang Anda mau. Bapak Ibu, ada satu tulisan bagus. Judul tulisannya, Hidup Sederhana, Membawa Kesehatan. Kalau Bapak Ibu mau cek itu tulisan ada di hidayatullah.com. Kebetulan yang menulis itu guru saya. Boleh dicek di Hidayatullah itu. Bagus Pak, hidup minimalis memberikan kesehatan, membawa kesehatan. Benar Pak. Orang tidak pikir yang sudah punya motor, alhamdulillah bisa jalan. Itu kan gaya berpikir yang sederhana yang harus hari ini harus kita tanamkan. Bukan nengok orang punya mobil Pajero, kita pengen punya Rubicon. Sementara gaji cuma 3 juta. Itu gimana caranya Pak? Makanya mohon maaf tradisi maling itu, tradisi korupsi itu awal mulanya Pak, gengsi. Lah ketika satu orang melakukan perbuatan tersebut, dia hasut yang lain, dia tekan melalui sistem, hampir semuanya pelaku korupsi. Jadi tidak punya rasa malu lagi. Makanya korupsi sekarang, para koruptor sekarang nih, bangga tidak mereka dengan hal begitu? Bangga aja Pak. Tidak ada mereka sedih. Nah ngapain kami sedih? Orang koruptor semua. Cuma ketika masuk penjara baru dia bingung. Kok aku yang masuk sendiri gitu. Yang lain belum. Itu karakternya Pak. Gengsi gaya hidup. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Tidak punya mobil bisa hidup enggak kita Pak? Dan saya sangat yakin sekali Bapak Ibu dulu nggak punya mobil. Dan hidup-hidup aja itu. Orang tua zaman dulu mengapa mereka bisa hidup cuma pakai sepeda? Jalan kaki aja hidup. Kenapa manusia sekarang kok stres nggak punya HP? Stres nggak punya internet? Itu yang disebut sekarang. Maka ada satu tulisan bagus dalam buku tersebut. Dajjal bagi anak muda sekarang. Apa itu? Teknologi. Kalau ndak ada paket Pak, stresnya bukan main. Karena uploadnya dari situ Pak. Mau upload sosial medianya dari situ. Karena mereka menghasilkan duit dari sosial media. Ada yang jual diri di media sosial. Dapat duit. Sehingga ketika tidak ada internet, mohon maaf Tuhannya hilang. Stres dia Pak. Gila Pak. Maka itulah yang disampaikan oleh ada seorang ulama mengatakan. Gilanya manusia di akhir zaman itu bukan hilangnya akal. Tapi gilanya manusia di akhir zaman itu nggak punya akal. Bukan hilang akal ya, nggak punya
Gak punya akal. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang saya tanya dulu. Sudah cukup atau belum? Kalau sudah jam berapa di? 1 jam? Cukup Bapak Ibu? Kalau belum cukup, nanti sampai salat Jumat gitu Bapak Ibu. Ini masalah nih Bapak Ibu. Baik. Kita sepakati Bapak Ibu. Sudah cukup atau belum? Alhamdulillah. Itulah yang saya tunggu-tunggu tadi. Baik Bapak Ibu. Sekarang saya simpulkan Bapak Ibu. Sebelum saya tutup saya simpulkan. Kesimpulan ini kita ambil dari poin tersebut. Meneguhkan hijrah. Nabi hijrah bukan kepada yang buruk, Pak. Nabi hijrah kepada yang baik. Itu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Al-muhajir man yuhajir ilallah. Muhajirun ilallah. Mereka yang menghijrahkan diri dia kepada yang lebih baik. Minaz zulumati ilan nur. Kalau dulu Bapak Ibu bermain dengan riba, berhentilah. Karena perangnya Tuhan akan terus ada buat Bapak Ibu sampai kapanpun. Sampai Bapak Ibu berhenti main dengan ribawi, maka Allah baru berhenti kemudian memerangi kita. Satu. Yang kedua, karakter hijrah tersebut adalah iman, Pak. Yang harus kita tanamkan. Kekuatan. Istiqamah. Orang yang meneladani hijrahnya Nabi, dia akan dapat Pak, poin pentingnya Pak. Nabi tidak pernah berhenti berdakwah sampai mati. Jadi kita, Bapak Ibu, terkhusus Bapak Ibu dosen, siapapun di antara kita, jangan pernah berhenti dakwah Pak. Karena dakwah itu tak akan pernah berhenti, tak akan pernah hilang dari diri seorang mukmin, gak akan pernah. Hidup kita ini cuma dakwah Pak, cuma dakwah. Cuma dakwah. Saya baru tadi malam saya dengar video tersebut. Ternyata Ustadz Adi Hidayat rumahnya ngontrak. Dan pondoknya diwakafkan seutuhnya. Ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Al-Fuli. Sebegitu terenarnya dia di YouTube itu, ternyata tidak punya rumah. Rumahnya ngontrak. Dan tidak punya mobil dan tidak punya motor baru. Tapi hidupnya cuma untuk dakwah Pak. Hidupnya untuk dakwah. Artinya Bapak Ibu, mohon maaf, kita bukan mencontoh mereka hanya secara keseluruhan. Tapi kalau bisa itu lebih baik. Kalau kita sudah punya mobil, sudah punya motor, apa yang menghalangi kita untuk dakwah hari ini? Kalau kita sudah punya pendidikan yang baik, sudah bergelar doktor dan profesor, apa yang menghalangi kita untuk berdakwah hari ini? Kalau kita sudah memiliki kemapanan ekonomi, apa yang melarang kita untuk berdakwah hari ini? Apa yang melarang kita untuk tidak melakukan kebaikan hari ini? Yang ketiga, Nabi melakukan satu perbuatan yang harus kita tekankan hari ini Bapak Ibu. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu baiatnya orang-orang Madinah kepada Nabi. Apa maksudnya Pak? Maksudnya hari ini bukan hanya sekedar amar sore Pak. Bukan hanya sekedar amar ma'ruf. Tapi nahi mungkarnya juga harus Pak. Termasuk nahi mungkar yang ada di kampus-kampus. Jangan sampai mohon maaf Universitas Islam Riau sama dengan kampus-kampus negeri yang lain. Yang kasus-kasusnya sudah familiar dan viral. Baik pelecehan seksualnya, baik narkobanya, baik ganjanya, perkelahiannya, minuman kerasnya, dan lain sebagainya. Ada satu hal yang harus Bapak Ibu tekankan. Mohon maaf, harus dipantau. LG itu bagian daripada nahi mungkar. LG. Riau ini termasuk kota yang cukup menakutkan dari sisi LG. Dan sasarannya adalah mahasiswa. Sasaran LG adalah mahasiswa. Yang ketiga. Yang keempat. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir. Bersama-samalah membangun peradaban. Munculkanlah kebijakan-kebijakan yang sifatnya pro kepada manusia beradab. Jadilah manusia yang punya adab. Jangan kita yang mencontohkan tidak punya adab. Kalau dosen tak punya adab, maka mahasiswa bisa lebih tidak punya adab. Tapi kalau dosennya beradab, insya Allah kita akan punya mahasiswa yang punya adab. Unggul bukan hanya sekedar unggul Pak. Tapi sebisa mungkin unggulnya dengan adab. Islami bukan sekedar islami Pak. Tapi harus islami dengan adab dan akhlak. Itulah yang harapan kita hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semoga ilmu, iman dan amal, 3 konsep ini bisa Bapak Ibu tanamkan di sini. Insya Allah ini menjadi sumber munculnya peradaban Islam ke depan. Peradaban itu sudah muncul. Hanya saja
lemah dan kuatnya saja. Kalau kita punya ilmu, ilman dan amal yang tertanam dalam diri mahasiswa kita, termasuk dalam diri kita pribadi, insya Allah kita melahirkan generasi-generasi yang kuat, baik secara agama maupun secara akademik. Mudah-mudahan ada manfaat Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi poin kita bersama untuk membentuk Islamic worldview setidaknya dalam pandangan kita dan kembali kepada dasar tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته